Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharaini Allahumma amin. Wa amma lawazimul iftari fa arba'atun. Adapun bermula kewajiban karena tidak berpuasa, fa arba'atun ada 4. Jadi kewajiban akibat rusaknya puasa ada 4 kewajiban yang harus dilakukan. Al-qada'atu wal kafaratu wal fidyatu wal imsaku baqiyatin nahari tashbihan bis-shaimina. Pertama mengqada wal kafaratu dan membayar kafarah, wal fidyatu dan memberi fidyah, wa imsaku baqiyatin nahari dan menahan sisang siang, tasbihan bis-shaimina karena menyerupai dengan orang yang berpuasa. Jadi 4 kewajiban ini yang harus dilakukan bagi mereka yang rusak puasa. Amal qadiyatu fa wujubuhu amun ala kulli muslimin mukallafin taraka sauma bi uzrin au bi ghairi uzrin. Adapun mengqada, maka kewajiban mengqada itu merata atas setiap orang yang muslim yang mukallaf yang meninggalkan ia akan puasa dengan sebab uzur ataupun dengan tanpa uzur. Jadi kewajiban mengqada itu merata atas setiap orang yang muslim yang mukallaf, artinya orang yang sudah balik dan berakal, yang mana dia meninggalkan untuk berpuasa, baik itu dia tidak berpuasa karena disebabkan oleh uzur ataupun tanpa uzur, maka dia wajib untuk mengqada puasanya. Falhaidu taqdi sauma, maka perempuan yang haid maka wajib ia berpuasa, maka wajib dia mengqada akan puasa. Jadi perempuan yang haid ketika dia meninggalkan puasa maka dia wajib untuk mengqadanya. Berbeda dengan salat. Kalau salat bagi perempuan tidak wajib dia mengqada. Wa kadzal murtadu, dan seperti demikian wajib mengqada al-murtadu, orang yang murtad. Jadi orang yang murtad yaitu orang yang awalnya Islam lalu keluar Islam dan balik lagi masuk ke dalam agama Islam, maka selama dia meninggalkan puasa pada waktu murtad wajib dia mengqada. Amal kafiru wasabiyyu wal majnunu fala qada alaihim. Adapun orang yang kafir asli dan anak-anak dan orang gila, fala qada alaihim, maka tidak wajib mengqada di atas mereka. Jadi kafir yang asli lalu dia masuk Islam, maka selama dia kafir, selama puasa yang dia tinggalkan pada waktu kafir tidak wajib dia qada ketika dia sudah masuk Islam. Begitu juga dengan sobi dan majnun, maka dia tidak wajib mengqada. Wala yustaratu tatabu'u fi qada'i Ramadan, dan tidak disyaratkan akan berturut-turut di dalam mengqada puasa Ramadan. Walakin yaqdi kaifa sya'a mufarraqan wa majmu'an, akan tetapi mengqada ia bagaimana ia kehendaki, mufarraqan hal keadaan terpisah, wa majmu'an dan terkumpul. Artinya di dalam mengqada puasa Ramadan itu tidak disyaratkan harus berturut-turut. Misalnya pada bulan Ramadan dia tidak berpuasa selama 3 hari. Lalu ketika dia mengqada, dia tidak mesti mengurutkan waktunya, mengurutkan harinya untuk dia mengqada. Bisa saja misalnya setiap awal bulan dia qada, maka boleh. Tidak disyaratkan harus tatabu'. Wa ammal kafaratu fala tajibu illa bijima'i. Adapun kafarah maka tidak wajib membayar kafarat kecuali dengan sebab jima. Jadi kewajiban membayar kafarah itu hanya dengan jima. Sementara kalau dengan istimta, makan minum misalnya, itu tidak, dengan istimna, makan minum dan lain sebagainya, itu tidak wajib membayar kafarah, hanya wajib mengqada puasa saja.
kewajiban untuk membayar kafarah itu hanya disebabkan oleh jima. Selain daripada jima itu tidak wajib membayar kafarah, hanya cukup dengan mengqadha. Amal istimna'u wal akalu wa syurbu wa ma'adal jima'a fala tajibu bihi kafaratun. Adapun istimna, yaitu mengeluarkan mani dengan sengaja, wal aklu dan makan dan minum, wa ma'adal jima'a dan apa yang selain daripada jima, fala tajibu bihi kafaratun, maka tidak wajib dengannya membayar kafarah. Jadi kalau hanya dengan istimna, makan, minum, yang penting selain daripada jima, itu hanya wajib qadha saja, tidak wajib untuk membayar kafarah. Lalu kafarah itu apa saja? Bentuk-bentuk kafarah. Wal kafaratu itqu raqabatin, kafarah itu ialah memerdekakan budak. Fa in a'sara fasumu syahraini mutatabi'aini, maka jika dia tidak mampu memerdekakan budak, maka ia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi kafarah yang pertama mesti memerdekakan budak. Tapi kalau seandainya dia tidak mampu misalnya memerdekakan budak, apalagi di zaman sekarang nggak ada budak, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Artinya kalau 1 hari batal, maka semuanya diulang dari awal lagi. Fa in ajaza fa it'amu sittina miskinan muddan, maka jika dia tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka memberi makan 60 orang miskin 1 mud. Jadi kalau seandainya ternyata 2 bulan berturut-turut puasa dia tidak sanggup, maka kasih orang miskin 1 mud setiap hari sebanyak 60 orang. Wa ammal imsaku baqiyatan nahari, adapun menahan diri pada sisa hari, fayajibu ala man asabil fitri au qassara fihi, maka wajib menahan pada sisa siang atas orang yang bermaksiat dengan berbuka, au qassara fihi, atau ia lalai padanya berbuka. Jadi kewajiban menahan pada siang itu kepada orang yang bermaksiat dengan berbuka. Artinya dia berbuka puasa, membatalkan puasa dengan sengaja, bukan kena uzur. Atau dia lalai. Apa maksudnya lalai? Yaitu mereka atau orang yang lupa niat di malam hari. Tetap juga kedua hal ini wajib dia menahan, tidak boleh makan dan minum di siang hari atau di sebahagian siang atau sisa siang. Enggak boleh dia makan, minum dan lain sebagainya. Wala yajibu 'alal haidi iza taharat imsaku baqiyatin nahari, dan tidak wajib di atas orang yang haid apabila dia sudah suci, tidak wajib menahan sisa siang. Jadi kalau perempuan yang haid lalu dia suci, maka dia tidak wajib menahan di sisa siang. Wala 'alal musafiri, dan tidak wajib menahan sisa siang di atas musafir. Iza qadima muftiran min safarin balagha marhalataini, apabila ia datang dalam keadaan tidak berpuasa daripada perjalanannya yang sampai 2 marhalah. Ternyata ketika dia nyampe di kampungnya dari perjalanan yang jauh, yaitu 2 marhalah, ia dalam keadaan tidak berpuasa, maka tetap saja dia tidak wajib untuk menahan dari sisa siang. Boleh dia makan dan minum. Tapi dikecualikan nanti kalau seandainya balik dari perjalanannya, nyampe di kampungnya dia masih berpuasa, maka ketika itu dia tidak boleh membatalkan puasanya. Dia wajib untuk menahan berpuasa sampai terbenamnya matahari.
Wa yajibul imsaku idza syahida bil hilali adalun wahidun yauma syakki. Dan wajib menahan diri apabila bersaksi dengan hilal oleh satu orang yang adil yauma syakki pada hari syak, yaitu hari 30 Sya'ban. Orang sudah makan dan minum tidak berpuasa, ternyata ada satu orang yang adil menyaksikan bulan dan dia mengatakan bahwa dia bersaksi bahwa dia melihat hilal di malam hari, di malamnya dia melihat hilal, maka ketika itu semua orang wajib untuk menahan daripada makan dan minum dan yang lainnya di sisa siang tersebut. Wa saumu fi safari afdalu minal fitri illa idza lam yutik. Dan berpuasa pada safar itu lebih utama daripada berbuka. Jadi pada perjalanan lebih utama berpuasa daripada tidak berpuasa apabila kita mampu. Namun kalau seandainya tidak mampu misalnya berpuasa, maka boleh kita membatalkan puasa. Tidak boleh kita tidak berpuasa. Makanya dikatakan illa idza lam yutik, kecuali apabila dia tidak mampu. Jadi kalau seandainya tidak mampu, maka boleh tidak berpuasa. Tapi kalau kita punya kemampuan kuat fisik misalnya, maka lebih utama melakukan puasa. Walam yuftiru yauma yakhruju wa kana muqiman fi awwalihi wala yauma yaqdamu idza qadima shaiman. Wala yuftiru, dan tidak boleh ia berbuka pada hari keluar ia, wa kana muqiman, sementara ia orang yang bermukim, fi awwalihi, pada awalnya. Jadi kalau dia orang yang bermukim, sebelumnya dia orang yang bermukim, maka pada satu hari itu, hari keluarnya itu, dia tidak boleh membatalkan puasa, tidak boleh dia makan dan minum. Kecuali dia misalnya kalau keluar sebelum fajar, maka boleh dia batalkan puasanya. Tapi kalau dia keluar nanti misalnya jam 10 pagi, maka ketika itu, hari itu dia tidak boleh membatalkan puasanya. Wajib dia berpuasa sampai terbenamnya matahari. Wala yauma yaqdamu idza qadima shaiman, dan tidak boleh pula dia membatalkan puasa yauma, pada hari datang ia, idza qadima shaiman, apabila dia datang dalam keadaan berpuasa. Misalnya daripada safarnya nyampe di kampung dia masih dalam keadaan berpuasa, maka ketika itu dia tidak boleh membatalkan puasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai nanti waktu berbuka. Wa ammal fidyatu fatajibu 'alal hamili wal murdi'i idza aftarata khaufan 'ala walidayhima. Maka adapun wa ammal fidyatu, adapun membayar fidyah, fatajibu, maka wajib ia membayar fidyah, alal hamili, di atas orang yang hamil, wal murdi'i, dan yang menyusui, idza aftarata, apabila ia membatalkan puasa, apabila dia berbuka keduanya, khaufan, karena takut, ala walidayhima, atas anaknya. Jadi kalau perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui, dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap anaknya, maka dia wajib membayar fidyah. Sementara kalau seandainya dia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka dia tidak wajib membayar fidyah. Atau juga misalnya dia khawatir kepada dirinya dan dia juga khawatir kepada anaknya, maka dia hanya wajib mengqadha, tidak wajib untuk membayar fidyah. Ya, jadi kalau dia hanya khawatir kepada anaknya dan lalu dia tidak berpuasa, maka dia wajib mengqadha dan wajib juga dia
membayar fidyah. Tapi kalau dia khawatir kepada dirinya sendiri atau dia khawatir kepada dirinya sendiri dan kepada anaknya, dia hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Wa amal fidyatu fatajibu 'alal hamili wal murdi idza aftarata khaufan 'ala walidayhima. Adapun membayar fidyah maka wajib ia di atas orang yang hamil dan orang yang menyusui apabila keduanya membatalkan tidak berpuasa khaufan karena takut. Idza aftarata apabila keduanya berbuka, artinya tidak berpuasa karena takut, ala walidayhima atas anaknya, karena takut di atas anaknya. Likulli yaumin muddu hintatin li miskinin wahidin ma'al qada'i. Bagi setiap satu hari satu mud hintah gandum bagi satu orang miskin ma'al qada'i berserta qada. Jadi dia setiap hari bayar kasih satu orang miskin satu mud hintah beserta juga dia qada. Wa syaikul haramu idza lam yasum tasaddaqa an kulli yaumin bimuddin. Dan orang yang tua renta apabila dia tidak berpuasa maka dia bersedekah setiap hari satu mud. Wa amma sunanu fasitatun, adapun sunnah-sunnah berpuasa ada 6. Walaupun banyak ya sunnah-sunnah puasa, tapi di sini hanya disebutkan 6 saja. Ta'khirus sahuri, mentakhirkan sahur, wa ta'jilul fitri bitamri awil ma'i qabla sholati, dan menyegerakan berbuka dengan kurma ataupun dengan air sebelum sholat. Jadi kalau seandainya sudah masuk waktu berbuka ya berbuka, meskipun hanya dengan 1 teguk air saja sebelum kita melaksanakan sholat. Wa tarku siwaki ba'da zawali, dan meninggalkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Jadi setelah tergelincir matahari maka disunnahkan kita untuk meninggalkan bersiwak atau bergosok gigi. Kalau seandainya dilakukan maka dalam mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Wal judu fi syahri ramadhana lima sabaqa min fadailihi fi zakati, dan disunahkan juga dermawan pada bulan Ramadan bagi apa yang sudah berlalu dari fadilah-fadilahnya fi zakati pada zakat. Jadi disunahkan juga dermawan pada bulan Ramadan yang mana fadilahnya sudah disebutkan, sudah dijelaskan di masalah zakat. Ya, kalau dermawan ini bukan tidak hanya khusus di Ramadan saja, di bulan-bulan selain Ramadan juga kita bersifat dermawan seharusnya. Hendaknya kita selalu menjadi orang yang dermawan. Wa mudarasatul Qur'ani, dan disunahkan juga mempelajari makna Al-Qur'an. Wal i'tikafu fil masjidi la siyama fil asril akhiri, dan disunahkan juga i'tikaf, melaksanakan i'tikaf di masjid terutama di 10 akhir Ramadan. Jadi disunahkan i'tikaf di masjid, lebih-lebih disunahkan lagi di 10 akhir Ramadan. Kenapa? Fa wa'adatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianya i'tikaf ialah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana idza dakhala al-ashrul awakhiru tawal firasha wa shaddal mi'zara wada aba ma'ahu ahluhu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 akhir Ramadan, tawal firasha, maka melipat ia Nabi akan tempat tidurnya, artinya tikarnya Nabi, wa shadda al-mi'zara, dan menguatkan ia Nabi mi'zara akan kain sarungnya. Wada'aba, dan melazimi ia Nabi, wada'aba ma'ahu ahluhu, dan melazimi besertanya Nabi oleh keluarganya, artinya istri-istri Nabi. Artinya adamu an-nisbah fil ibadah, artinya mereka mendawamkan akan menegakkan ibadah. Iz fiha lailatul qadri, karena pada akhir 10 akhir Ramadan terdapat malam Lailatul Qadar.
Wa ghalabu annaha fi autariha, dan paling sering bahwasanya malam Lailatul Qadar fi autariha pada malam-malam ganjil daripada 10 akhir Ramadan. Jadi paling seringnya malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan. Wa asbahul autari lailatu ihda wa thalathin wa khamsin wa sab'in, dan paling dekat daripada malam-malam ganjil 10 akhir Ramadan itu malam 1 wa thalasin dan 3 dan 5 dan 7. Maksud dari 1 di sini adalah malam ke-21, malam 23, malam 24 dan malam 27. Nah, ini yang paling dekat daripada malam ganjil 10 akhir Ramadan itu di malam 21, 23, 24 dan 27. Wa tatabu'u fi hadzal i'tikafi aula, adapun berturut-turut pada i'tikaf ini itu lebih utama. Lebih utama ya kita i'tikaf berturut-turut dari 20, 21, 22, 23, 24 sampai seterusnya. Fa in nazara i'tikafan mutatabi'an aw nawahu in qata'a tatabuhu bil khuruji min ghairi daruratin. Maka jika seseorang bernazar akan i'tikaf mutatabi'an berturut-turut, aw nawahu atau ia berniat kepadanya, in qata'a tatabuhu maka terputuslah tatabu'nya bil khuruji dengan sebab keluar min ghairi daruratin tanpa darurah, daripada selain darurah. Jadi kalau seandainya berniat i'tikaf berturut-turut, misalnya saya niat i'tikaf 10 hari berturut-turut, maka atau bernazar, maka tatabu'nya terputus dengan sebab dia keluar tanpa daripada selain darurah, seperti misalnya menjenguk orang yang sakit ataupun mengantarkan jenazah, maka tatabu'nya terputus. Kama law kharaja li'iyadati maridin, sebagaimana jikalau ia keluar untuk mengunjungi orang yang sakit, au syahratin atau syahadah, au janazatin ataupun mengantar jenazah, au ziyaratin atau ziarah, au tahdidi taharah atau memperbarui wudu, memperbarui taharah. Wa in kharaja liqada'il hajati, dan jikalau ia keluar karena menunaikan hajat, lam yaqati'i i'tikafuhu, maka tidaklah terputus i'tikafnya. Jadi kalau seandainya dia keluar karena qada'il hajat, maka i'tikaf tatabu'nya itu tidak terputus. Walahu ayatawadda'a fil baiti, dia boleh berwudu di rumahnya. Wala yang bagi ayu arija ala subulin akhara, dan tidaklah sepantasnya bahwa ia berpaling di atas kesibukan yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju illa li hajatil insani, tidaklah keluar ia nabi kecuali karena hajat manusia. Wala yas'alu anil maridi, dan tidak bertanya ia nabi tentang orang yang sakit, illa maran kecuali sambil lewat, sambil lalu. Wayan katiu tatabu bil jima'i, dan terputuslah tatabu dengan sebab jima'. Jadi kalau melakukan jima' maka tatabu terputus. Misalnya dia keluar masjid lalu melakukan hubungan badan istri, berhubungan dengan istrinya, maka tatabu'nya terputus. Wala yanqati'u bitakbil, dan tidaklah terputus tatabu'nya bitakbil dengan mencium. Jadi kalau dengan mencium tidak putus, berbeda dengan jima'. Wala ba'sa fil masjidi bitatayubi wal aqdi nikahi, dan tidak mengapa di masjid memakai wangi-wangian wa aqdi nikahi dan akad nikah. Wa bil akli wa naumi, dan tidak mengapa pula dengan makan dan minum dan membasuh dua tangannya fit tasti, di bejana. Nah, jadi bagi orang yang i'tikafnya tatabu' maka dia tidak masalah misalnya menggunakan wangi-wangian, akad nikah, makan, minum, membasuh dua tangannya di masjid.
Wa kullu dzalika qad yahtaju ilaihi fi tatabu'. Dan semua itu sungguh butuhlah kepadanya fi tatabu' pada tatabu'. Wala yankati'u tatabu'u bi khuruji ba'di badanihi. Dan tidaklah terputus tatabu'nya dengan keluar sebagian badannya. Jadi sebagian badannya di dalam masjid, sebagian yang lainnya di luar masjid, maka tatabu'nya tidak terputus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yudni ra'sahu faturjiluhu Aisyatu ummul mukminin radhiyallahu anha wa hiya fil hujrati. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ia mendekatkan kepalanya faturjiluhu, kemudian menyisir akan kepalanya Rasul oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, wahya sementara Siti Aisyah fil hujrati dalam kamarnya. Ini menunjukkan hadis ini bahwa sebagian badan di masjid, sebagian di luar masjid itu tidak memutuskan daripada tatabu'. Wa mahma kharajal mu'takifu liqada'i hajatihi. Dan bila keluar orang yang beriktikaf karena qada hajatnya, untuk menunaikan hajatnya, faida ada apabila ia kembali, yang bagi ayasta'nifan niyata, maka seyogyanya bahwa ia memulai baru akan niatnya. Jadi kalau seandainya orang yang beriktikaf dia keluar karena menunaikan hajatnya, jadi ketika dia balik lagi, seyogyanya dia memperbarui niatnya lagi. Illa kecuali idza kana qad nawa awalan asyarata ayamin mathalan. Kecuali apabila dia sebelumnya sudah berniat 10 hari. Jadi kalau dia dari awal sudah meniatkan misalnya 10 hari melakukan i'tikaf, maka ketika dia balik setelah dia menunaikan hajatnya, tidak dia memperbarui niat. Wal afdalu ma'adzalika tajridu. Dan yang paling afdal beserta demikian, dia sebelumnya sudah berniat 10 hari i'tikaf, apa yang paling afdal at-tajridu, memperbarui niat. Jadi meskipun sebelumnya sudah kita berniat 10 hari melakukan i'tikaf, ketika balik dari menunaikan hajat, maka juga yang paling afdal adalah memperbarui niat. Wallahu alam bisawab.